Halo, shalom anak-anak semua. Hari ini kita tidak belajar ya, tapi kita mengerjakan tugas. Dan sebelum kita mengerjakan tugas, Ibu Guru akan memberikan pembelajaran sedikit melalui video ini ya. Nah, di sekolah saat kita belajar tatap muka, kita sudah belajar kan tentang apa makna sila pertama Pancasila. Kenapa Indonesia memiliki sila ini? Jadi makna dari sila pertama Pancasila adalah karena Indonesia adalah negara yang beragama ya. Ada 5 negara yang diakui di Indonesia. Itu sudah kalian catat di buku catatan kalian kan? Lalu kita lanjut. Kita sudah belajar kemarin tentang sikap jujur ya, sikap mengenai Ida yang tidak mau memberikan contekan kepada temannya ketika temannya meminta contekan. Ternyata sikap jujur itu adalah sikap yang mencerminkan sila pertama, karena orang yang jujur adalah orang yang mengenal Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti bersikap jujur, karena di dalam Tuhan menghendaki supaya kita itu hidup jujur kan. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jujur. Lalu simbol kedua Pancasila adalah rantai. Ini juga kita sudah belajar di sekolah. Rantainya bukan rantai ya. Ini bukan sembarangan rantai, tapi rantainya berbentuk kotak dan bulat, melambangkan perempuan dan laki-laki. Selain itu, rantainya juga berbentuk emas ya. Jadi ada maknanya di sini. Kalian bisa lihat. Untuk anak-anak yang belum punya catatan tentang hal ini, ayo segera yang ada di slide-nya Ibu Guru ini langsung catat di buku ya. Karena ini penting sekali untuk dicatat supaya ketika mau ujian kita tidak terlalu banyak belajarnya. Kalau cuma belajar lihat buku, nanti kita bingung mau belajar yang mana karena terlalu banyak tulisan. Tapi kalau kita buat catatan yang lengkap, kita bisa belajar dengan lebih singkat namun padat. Yang kita pelajari itu lebih singkat tapi justru yang penting-penting. Itulah gunanya buku catatan. Berikut kita lihat. Ini adalah sikap yang mencerminkan sila kedua. Jadi sila kedua itu tadi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab ya, disimbolkan dengan rantai emas bulat dan kotak kan, iya kan barusan tadi. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab artinya itu kita mencintai semua manusia tanpa membeda-bedakan. Dia itu apakah dia kaya ataukah dia miskin, apakah dia nenek-nenek, apakah dia orang muda atau orang yang sudah tua, apakah dia itu bajunya compang-camping, rapi atau tidak. Nah, ini adalah salah satu contohnya, yaitu menolong seorang nenek untuk menyeberang jalan ya. Lalu kemudian kemarin juga kita sudah sedikit belajar di sekolah ya tentang akar gantung. Ini adalah salah satu gambar dari pohon beringin ya. Akar gantung itu melambangkan apa anak-anak? Ibu Guru sudah jelaskan. Akar gantung ini adalah melambangkan kita yang berbeda-beda. Ibu Guru di sini berbeda dengan kalian. Ibu Guru berbeda dengan Moses. Ibu Guru berbeda sukunya dengan Rani. Kulit Ibu Guru juga berbeda dengan Melan. Warna mata kita gimana? Wah, kalau Indonesia semuanya warnanya hitam ya, warna bola matanya. Tapi kita berbeda-beda suku ya, beda-beda suku. Ada suku Toraja, ada suku Batak, ada suku Mori, suku Napu, ada suku Bada. Ya, ada suku Poso, banyak sekali ya. Nah, jadi yang berbeda-beda itu adalah itu akar gantung yang di pohon itu simbol akar gantung itu kita yang berbeda-beda ini. Itu artinya, Nak. Lalu kita yang berbeda-beda ini digabungkan dalam satu kesatuan ya, satu kesatuan. Satu kesatuan itu dilambangkan dengan pohonnya, pohon bulatan pohon di atas itu. Jadi kita disatukan dalam apa, Nak? Kita disatukan dalam satu bangsa, yaitu Indonesia. Jadi kita yang berbeda-beda
suku ini berbeda-beda ras, beda warna kulit, beda bentuk muka, ya. Itu disatukan dalam satu kesatuan, dalam satu persatuan, yaitu Indonesia. Itu adalah simbol sila ketiga, ya, persatuan Indonesia. Nah, ini adalah contoh kita menjalankan sila ketiga dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita menjalankan persatuan Indonesia? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bersatu? Yaitu adalah kalau di lingkungan keluarga, supaya kita tetap bersatu, tidak tercerai-berai, tidak saling saling berantem, bertengkar satu dengan yang lain. Ya, itu adalah kita harus saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Jadi kita saling menyayangi kakak, menyayangi adik, menyayangi papa, mama. Lalu kita juga bekerja sama. Bekerja sama itu seperti apa? Bekerja sama berarti kalau ada orang tua lagi membersihkan rumah, menyapu, kita jangan cuma duduk-duduk sambil main game, angkat kaki di atas kursi. Ya, itu berarti kita tidak menghormati orang tua kita. Kita memperlakukan orang tua kita seperti pembantu. Tidak boleh, ya. Orang tua kita bukanlah pembantu. Kita harus menghormati mereka, karena merekalah yang sudah melahirkan kita ke dunia. Mereka sudah ada lebih dulu daripada kita hidup di dunia ini. Jadi kita harus hormat kepada orang yang lebih tua, kepada kakak, kepada orang tua kita. Jadi kita menghormati dengan membantu mereka. Kalau mereka sedang melakukan pekerjaan rumah, membersihkan rumah, kita jangan cuma lihat-lihat lalu santai-santai. Kita bertanya, "Mama, apa yang bisa saya bantu? Papa, apa yang bisa saya bantu? Kakak, apa yang bisa saya bantu?" Kalau dengan adik, nah, jangan mentang-mentang adik lebih muda, dia masih kecil, tidak tahu apa-apa, lalu kita kasih biar saja dia, lalu kita tidak sayangi, tidak hormati dia. Ya, jangan seperti itu. Tapi adik itu melihat kita sebagai kakaknya, dia mencontoh kita, ya. Dia menghormati kita sebagai kakaknya. Jadi kita sebagai orang yang lebih tua harus memberikan contoh kepada adik kita, memberikan kasih sayang, oke? Lalu sila ketiga. Ya, sila ketiga bagaimana menerapkannya di sekolah. Menerapkannya di sekolah adalah kita harus bersatu dengan teman-teman kita tanpa membeda-bedakan. Bagaimana contohnya Ibu Guru? Yaitu mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Ya, jangan sampai di kelas 4 Galatia ada yang seperti ini. Dalam hati, ya, Adeva kan beda sukunya dengan saya tidak mau berteman dengan dia. Saya mau berteman dengan yang sama-sama dengan suku dengan saya saja. Misalkan seperti itu. Tapi Ibu Guru tahu di kelas 4 Galatia itu tidak ada yang seperti itu, karena anak-anak kelas 4 Galatia itu penuh dengan kasih, tidak membeda-bedakan, ya. Nah, itu yang harus kita lakukan, berteman sama siapapun. Jangan juga kita nanti bilang, saya tidak mau berteman dengan si B karena si B itu sepertinya dia kurang pintar. Dia itu kurang pintar dalam pelajaran matematika, jadi saya tidak mau berteman. Nah, juga jangan seperti itu, ya. Kita harus berteman kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Kalaupun ada teman kita yang mungkin kurang mengerti, kita bisa ajari dia supaya dia bisa lebih paham. Mungkin dia itu kurang mengerti pelajaran bukan karena dia itu tidak mampu, ya, tidak mampu pikirannya, tapi karena dia mungkin terlalu banyak bermain, dia tidak sempat belajar. Jadi kita bisa kasih ingat. Berikutnya, penerapan persatuan Indonesia di lingkungan masyarakat. Bagaimana supaya kita di masyarakat itu bisa bersatu? Yaitu kita harus menjaga keamanan lingkungan bersama-sama dan melakukan kerja bakti, ya, supaya kita bisa bersatu.
Karena kalau lingkungan tidak aman, nanti lama-lama warga bisa bentrok, ada terjadi perkelahian antar warga. Warga yang satu mencurigai warga sebelah, sepertinya warga sebelah ini ada yang jadi maling di kelurahan kita. Nah, dia tuduh orang di kelurahan sebelah, ada yang jadi maling di kelurahan sini. Terus orang kelurahan sebelah menuduh juga, bukan, kami juga kehilangan anjing kemarin, anjing kami hilang di sini, pasti dari kelurahan kalian kan yang mencuri. Nah, itu karena apa? Situasi kondisi lingkungan yang tidak aman, makanya saling tuduh menuduh, lama-lama bisa terjadi bentrok ya. Nah, kemudian nih ada Oke, sebentar ya. Ini sudah ya. Kemarin tentang tokoh-tokoh, judul, sifat tokoh. Nah, bagaimana dengan PR-nya membuat cerita? Apakah sudah selesai? Nanti kalau ketemu ibu guru langsung baca ya. Nah, ini dia, kita mau lihat tentang sila keempat. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa? Simbolnya banteng. Wah, bantengnya tidak sembarang banteng loh. Bantengnya itu berwarna hitam ya, hitam dan agak ada bayangan putihnya. Lalu latar belakangnya warnanya merah, warna merah ya. Apa sih arti dari simbol sila keempat Pancasila ini? Nah, ini artinya ya. Kenapa harus bunyi Pancasila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan? Kenapa harus dilambangkan atau disimbolkan dengan banteng? Jadi, kenapa dipilih simbol banteng adalah karena banteng merupakan hewan sosial. Kalian tahu apa hewan sosial? Hewan sosial itu adalah hewan yang sering berbaur ya. Dia itu sering berkumpul dengan sejenisnya ya. Kerbau-kerbau itu sering berkumpul. Jarang kerbau itu sendiri-sendiri ya. Ada yang mungkin sendiri kalau memang dia cuma lagi ada seorang ini ya, tukang kebun, dia cuma punya kerbau satu, ya berarti kerbaunya cuma satu. Tapi pada umumnya kerbau itu kalau bertemu dengan sesama jenisnya mereka berkumpul. Itu yang disebut hewan sosial ya, yang suka berkumpul. Sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Kalian tahu maksudnya bermusyawarah? Bermusyawarah itu seperti berdiskusi ya. Misalkan kita berkumpul di kelas, lalu kita membicarakan kira-kira apa ya aturan yang mau kita lakukan di kelas. Seperti kemarin kita buat kesepakatan kelas, itu kita bermusyawarah. Bermusyawarah itu artinya ada yang bicara lalu yang lain mendengarkan. Setelah yang lain mendengarkan, yang lain bicara, yang tadi mendengar lalu bicara, yang tadi bicara lalu berdiam, dan dia mendengarkan. Jadi saling mendengarkan pendapat teman-teman, saling mendengar mana yang bagus pendapatnya, lalu itu didiskusikan, disimpulkan. Seperti kita kemarin membuat kesepakatan kelas, itu namanya bermusyawarah, begitu kan? Nah, kalau bermusyawarah tidak mungkin ya, seperti ibu guru di dalam kelas sendirian. Ibu guru tidak mungkin bermusyawarah sendirian. Ibu guru butuh anak-anak di dalam kelas supaya bisa berdiskusi. Masa ibu guru diskusi sama ibu guru sendiri? Kan tidak mungkin. Jadi, kalau orang bermusyawarah itu pasti berkumpul, ada banyak orang. Itulah kenapa kerbau yang suka berkumpul itu disimbolkan sebagai sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ya. Kata kuncinya di situ, permusyawaratan ya, berkumpul atau perwakilan. Lalu ini adalah contoh sikap-sikap sehari-hari. Pertama, kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya gimana, Bu?
Misalnya kayak begini ya. Kalau misalkan kayak kemarin ada situasi ketika ada dua orang anak berantem, ya, ada dua anak berkelahi. Nah, ibu guru kan tanya kan, ayo tadi kamu bilang apa sama ini bilang apa sama ini. Nah, satunya ngomong, satunya gini. Setelah itu dibicarakan, kenapa kalian saling menyerang. Setelah itu bagaimana jalan terbaiknya? Ayo saling maaf-maafan. Nah, jadi waktu ada masalah itu tidak langsung ya, tidak langsung misalkan ada si A, ibu saya dipukul, langsung si A, saya tidak terima karena saya dipukul, saya mau balas dendam. Lalu si A akhirnya balik memukul si B lebih banyak, lebih 2 kali lebih banyak dia pukul. Nah, kalau begitu ceritanya pasti kondisi kelas kita menjadi tidak aman ya. Kalau masyarakat juga seperti itu ya, misalkan dia main hakim sendiri. Misalkan ada masyarakat ya, dia dipukul sama si B, terus dia tidak terima, akhirnya dia ajak temannya, ayo balas dendam. Dia pergi balas dendam ke rumahnya si B. Jadi si B dipukul sama si A dan teman-temannya. Nah, itu jadinya malah semakin tambah kacau. Nah, tapi di Indonesia itu kita punya prinsip kalau ada masalah kita bicarakan dulu baik-baik. Jadi yang berkelahi tadi dikumpulkan, dibicarakan, ditanyakan apa masalah kalian, kenapa berkelahi. Nah, setelah kalau dibicarakan baik-baik, bagaimana mau jalan keluarnya, gimana kalian saling minta maaf. Maukah kalian saling minta maaf berdamai? Nah, kalau keduanya mau, akhirnya mereka didamaikan ya. Itu contohnya musyawarah. Musyawarah itu berdiskusi ya, seperti ibu guru bilang tadi. Lalu contohnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan ya. Itu contohnya yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi karena kita berdiskusi, itu artinya kita saling mendengar. Tidak ada yang bilang begini, ibu saya maunya kelas ini dicat warna pink ya. Lalu ibu guru bilang, oh kalau ibu guru sih sukanya warnanya putih misalkan ya, ini misalkan. Lalu ada si B bilang, ibu saya tidak setuju, saya maunya warnanya biru. Lalu si A bilang, tidak, saya maunya warna pink. Pink itu bagus, pokoknya harus pink. Tidak boleh, pokoknya ibu guru dan teman-teman lain harus ikut saya punya mau. Karena pink itu menurut yang saya baca di Google, itu tuh warna yang paling bagus untuk kelas. Nah, dia memaksa teman-temannya. Tidak boleh ya, itu tidak boleh, tidak sesuai dengan sila keempat. Lalu ketiga, kita harus menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain. Contohnya tadi kan diskusi ya tentang mau mengecat kelas, ini contoh ya. Lalu tadi si A bilang, tidak boleh, yang lain tidak boleh tidak usah berkasih pendapat karena menurut saya sudah paling benar pendapatku. Nah, si A tidak boleh begitu. Dia harus menghormati yang lain. Dia jangan cuma mau bicara terus, dia harus mau mendengar orang lain bicara juga ya. Nah, keempat, kita menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Jadi contohnya lagi ya, kayak tadi kita mau mengecat kelas. Akhirnya setelah dibicarakan, ternyata banyak orang-orang di kelas, banyak anak-anak di kelas setuju kalau kelas kita dicat warna biru, misalkan ya. Nah, ibu guru juga tidak bisa memaksa anak-anak tidak boleh harus warna putih ya, karena ibu guru yang perintah. Tidak bisa. Kalau misalkan namanya musyawarah atau diskusi, semuanya sudah setuju, sepakat untuk mengecat warna putih, berarti warna biru berarti ibu guru harus setuju dengan kesepakatan bersama ya. Itu seperti apa? Seperti kesepakatan kelas kemarin. Yang kemarin bilang tidak boleh menyontek, harus datang tepat waktu, tidak boleh bercerita dalam kelas. Nah, itu kesepakatan kelas. Yang buat siapa? Yang buat bukan ibu guru, yang buat kita bersama-sama. Anak-anak semua sudah mengeluarkan pendapat. Waktu satu orang mengeluarkan pendapat, yang lain berdiam.
Ketika yang Badiam tadi mengeluarkan pendapat, yang sudah bicara Badiam. Lalu pendapatnya dicatat. Nah, itu bermusyawarah begitu, Nak. Lalu kita setujui semua. Jangan ada yang tidak setuju. Harus dibicarakan dulu, setuju tidak. Kalau sudah setuju, maka kita hargai hasil keputusan musyawarahnya dan melaksanakannya dengan baik. Nah, ini dia makna sila kelima Pancasila, yaitu padi dan kapas. Kenapa ya simbolnya padi dan kapas? Karena itu menggambarkan kebutuhannya manusia. Manusia itu pada dasarnya butuh makan nasi ya. Nasi terbuat dari padi ya, warna kuning di bawah. Selain kita butuh nasi, apa kebutuhan pokok kita atau kebutuhan dasar kita? Yaitu pakaian ya. Kita tidak sama sekali tidak berpakaian, tidak bisa kita kesana kemari telanjang ya, tidak boleh. Karena tidak sopan dan tidak sesuai dengan aturan ya. Nah, jadi kita harus menggunakan pakaian ya, minimal harus ada pakaian kita, biar cuma satu pasang ya, tidak boleh telanjang kesana kemari. Jadi kapas itu melambangkan pakaian. Nah, kenapa Bu? Emang baju kita terbuat dari kapas? Tidak ya. Tapi kapas itu hanya menyimbolkan ini ya, seperti benang baju kita itu. Jadi itu dia simbol padi dan kapas adalah simbol dari sila kelima. Apa sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus adil ya, adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan sosial itu Indonesia ini mengharapkan supaya semua masyarakatnya itu punya hak yang sama ya, mendapatkan hak yang sama, yaitu mendapatkan makanan dan pakaian yang layak ya. Kebutuhannya semua orang di Indonesia itu harus terpenuhi, harus adil, tidak boleh ada yang tidak mendapatkan. Oke, itu tadi mengenai makna dari simbol-simbol Pancasila. Sekali lagi Ibu bilang, tolong dicatat ya. Tulisan yang ada di slide tadi semuanya tolong dicatat, dibuat catatan, ringkasan. Tahu kan meringkas? Kelas 4 sudah tahu kan meringkas? Membuat catatan kalian sendiri ya, supaya lebih gampang belajarnya. Nah, sekarang kita akan melangkah ke buku yang baru, yaitu tema 5, Pahlawanku. Pahlawan yang pertama akan kita bahas adalah pahlawan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini berasal dari kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman itu memerintah pada tahun 395 Masehi. Dan Raja Purnawarman itu pernah melakukan hal yang sangat baik di mata masyarakat karena dia peduli dan memperbaiki aliran Sungai Gangga yang berada di Cirebon. Di manakah letak kerajaan Tarumanegara ini dulu, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Kita akan cari tahu ya. Tapi sebelumnya Ibu Guru mau bilang dulu. Jadi di tema 5 ini kita akan belajar banyak tentang pahlawan-pahlawan yang pernah ada di Indonesia. Apa kalian siap? Untuk belajar tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia? Oke. Jadi kita akan belajar dulu pertama-tama tentang tokoh serta peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, Ibu Guru sudah pernah jelaskan kan, agama yang paling tua di Indonesia itu adalah Hindu-Buddha ya, karena dibawa dari kerajaan-kerajaan yang ada sejak zaman dahulu. Ibu Guru sudah pernah cerita ini di kelas. Ayo, ada yang masih ingat? Jadi kita mau belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, karena itu adalah kerajaan-kerajaan yang tertua ya, agama-agama yang tertua yang pernah ada di Indonesia ya, kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Oke. Nah, kita lihat dulu lokasi kerajaan Tarumanegara di mana ya Ibu Guru. Oke, sebelum kita ke lokasi, Ibu Guru mau ceritakan dulu lagi nih. Ini nih apa yang dilakukan oleh
Raja Purnawarman yang disebut Panji segala raja. Jadi 2 tahun setelah dia memperbaiki aliran Sungai Gangga tadi, coba kita lihat tadi ya, sebelumnya kan ibu guru cerita toh dia memperbaiki aliran Sungai Gangga di Cirebon. Lalu 2 tahun kemudian ya, 2 tahun kemudian dia memperbaiki dan memperindah, bukan cuma memperbaiki ya, dia memperindah juga alur Sungai Cupu. Wah, ada Sungai Cupu ya yang mengalir di dekat kerajaannya. Sehingga berkat perhatiannya ini, kondisi para petani senang karena sawah mereka, ladang mereka bisa mendapatkan air karena raja ini sangat perhatian sama rakyat. Dia mau memperbaiki aliran-aliran sungai. Nah, selain dia perhatian sama masyarakat dengan memperbaiki sungai untuk masyarakat, Raja Purnawarman juga memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk berperang melawan bajak laut. Jadi zaman itu anak-anak ada bajak laut yang merajalela. Tahu merajalela? Jadi ada bajak-bajak yang tersebar banyak sekali di bagian mana? Perairan barat dan utara kerajaan Tarumanegara. Jadi di Dorang itu ada bajak laut yang menyebar di sekitar perairan daerah barat dan utara. Tahu bagian barat itu di mana? Barat itu sebelah kanan atau kiri ya? Kalau di peta itu sebelah kiri. Utara itu di mana? Di sebelah atas ya. Kalau di peta. Nah, karena perhatian dari Raja Purnawarman ini, rakyat pun yang tinggal di kerajaan Tarumanegara itu hidup aman sejahtera. Nah, sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kaki dari Raja Purnawarman itu diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteun, sorry ya, maaf ibu salah baca, prasasti Ciaruteun ya, itu nama prasastinya. Seperti apa prasastinya? Nah, kelihatan nggak tuh? Ada jejak kaki ya, jejak kaki, dan ada tulisan zaman kuno ya, tulisan zaman kuno itu. Nah, itu ada jejak kaki di bagian atas, kelihatan enggak? Nah, ini mungkin lebih kelihatan ya. Nah, ini dia prasasti Ciaruteun. Ini ada jejak kakinya Raja Purnawarman. Nah, ini disebut prasasti. Prasasti itu adalah benda peninggalan sejarah ya, yang menyimbolkan sejarah atau cerita tentang kerajaan zaman dahulu. Jadi ini ada prasasti ini. Nah, sekarang anak-anak, ibu guru akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugas kalian hari ini untuk tematik adalah, yuk kita buka buku tema 5 kita. Buka buku tema 5 kita, lalu kita jawab yang ini ya. Halaman 3 dan halaman 4. Halaman 3 sampai halaman 4. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, itu tadi sudah ibu guru jelaskan di cerita ibu guru tadi ya. Lalu tuliskanlah sikap kepahlawanan. Kira-kira sikap kepahlawanan atau sikap baik apa? Sikap menyelamatkan yang dibuat oleh Purnawarman. Bagaimana dia menyelamatkan rakyatnya? Apa yang dia lakukan? Nah, tadi ibu guru sudah jelaskan. Lalu apa yang dirasakan rakyat? Nah, itu ya, nomor 3, 4 sampai 5. Setelah itu, tugas berikutnya ada lagi nih di pembelajaran 2. Ini dia ya. Kita tulis di sini. Kita buat di buku ya. Kita baca di sini, kita baca. Jangan tulis di buku cetak ya. Buat di buku tulis. Buat di buku tulis, buat lingkaran seperti ini ya, di halaman 10 buat lingkaran begini, ada garis-garisnya, titik-titik. 1 2 3. Apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Tulis nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Oke. Nah, lalu yang ini lagi. Menurutmu apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Halaman 11 ya. Lalu kotak yang di bawahnya. Sikap Raja Purnawarman
Menurutmu apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah ya? Oke, sampai di situ. Lalu, tahukah kamu, kita lanjut lagi ya mengenai simbol sila keempat. Ini ada kotak ya. Bagaimana tuliskan makna dari simbol tersebut. Bagaimana hubungan makna sila keempat dan simbolnya? Ya, sampai di sini halaman 12. Oke, jadi tugas tematik hari ini adalah dari halaman 3, 4, lalu halaman 10, 11, dan 12. Oke, Ibu Guru tunggu ya sampai malam ini ya. Sampai malam ini jam 10 Ibu Guru tunggu. Oke. Terima kasih semua anak-anak. Tuhan memberkati, tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. God bless you.